Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Putri Nadilah, Aulia Fadil, Diah Rizky, Faisal Adriansyah, Marisa Rahma dan Muhammad Hamdi. Di sini kami akan mengemukakan diskusi kami perihal kebenaran Al-Quran dalam aspek kehidupan. Bagian ibadah dan muamalah. Ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abadan, ba'dudu, abada, ibadah. Artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sebetulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satunya Tuhan yang berhak disembah. Di dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana tersurat dalam firman Allah yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran pada kebutuhan pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujudkan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama, memang Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya, karena manusia hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah. Ditegaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Kami juga mencari referensi dari berbagai sumber mengenai penjelasan materi ini. Di antaranya, dikutip dari blog.syariah.com. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Para rasul tak ubahnya bagikan saudara sebapak, ibunya atau syariahnya berbeda-beda, sedangkan dinnya, tauhidnya satu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ahmad. Oleh karena itu, syariah Islam yang dibawa Rasulullah SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual atau ibadah maupun sosial muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Kholiknya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terus-menerus mengenai tugas manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Muamalah diturunkan untuk menjadi rulers of the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Kompasiana.com. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi, berbakti, dan beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Al-Zariyat ayat 56.
Perintah menyembah kepada Allah banyak diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Kutip juga dari tafsir.com. Aspek Al-Quran dalam bidang muamalah dan ibadah adalah seperti berikut untuk mengatur dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Al-Quran mengajarkan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia yang biasa disebut sebagai hablum minnas. Sedangkan hubungan atau interaksi manusia sebagai individu dengan Tuhannya biasanya disebut sebagai hablum minallah, di mana dua jenis interaksi ini juga diatur oleh Al-Quran. Bagaimana caranya manusia bersilaturahmi, berjual beli, utang piutang, dan lain sebagainya diatur oleh hukum Islam yang sumbernya adalah Al-Quran. Kegiatan dalam hubungan antar manusia juga biasanya disebut dengan muamalah. Kita dapat menemukan banyak sekali tuntunan Al-Quran tentang tata cara bermuamalah. Sebagai sumber yang telah kami cari, kelompok kami pun merangkumkan bahwa kebenaran Al-Quran dalam aspek kehidupan yang mencakup ibadah dan muamalah. Artinya, dalam Al-Quran itu banyak menerangkan, membahas tentang petunjuk yang terkait dengan tata cara beribadah, keharusan beribadah bagi umat muslim, dan muamalah yaitu yang berkaitan dengan hubungan sosial antara manusia atau yang disebut juga hablum minannas, dan hubungan antara Tuhan yang disebut sebagai hablum minallah. Yumkin hatta huna khutbati afwan bil khotai syukran ala ikhtimaminkum akhirul kalam aqulul lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.